Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pekan ini kita bertemu lagi untuk membahas tentang atau sharing tentang model, pendekatan, metode, dan strategi dalam pembelajaran. Nah, di dalam bahasan ini kita nanti akan mengetahui definisi masing-masing dan perbedaannya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah ini ada segitiga istilah ya. Dari model, pendekatan, metode, dan strategi itu seperti ini. Dalam kaitannya tingkatan ya. Jadi tingkatan yang pertama itu ada model, itu dia lebih luas gitu. Kemudian pendekatan yaitu atau argument hall itu artinya aksiomatis atau teoritisnya. Kemudian ada metode. Pendekatan melahirkan metode atau metode ini sering disebut juga aktorikoh, yaitu sifatnya prosedural, ya langkah-langkah, dan juga metode ini kemudian melahirkan sebuah strategi atau teknik atau uslub atau operasional, yaitu tentang tentang langkah-langkah secara real di lapangan gitu atau di kelas gitu, tindakan yang dilakukan. Kemudian ini secara definisi saya akan menjelaskan dari model, kemudian kemudian pendekatan, baru ke metode dan strategi serta teknik. Oke, yang pertama adalah model pembelajaran. Model pembelajaran ini apa? Model pembelajaran adalah suatu model sendiri ya. Model dulu. Model itu apa sih? Model itu suatu bentuk tiruan atau replika ya dari suatu benda yang sesungguhnya atau imitasinya ya, tiruannya. Contoh suatu konseptual atau prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan. Nah, ini artinya model itu sendiri ya. Nah, tadi setelah dijelaskan model nih ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu seperti apa? Model pembelajaran adalah contoh pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, kemudian dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, suatu contoh bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir ini disajikan secara khas oleh guru di kelas. Oke. Jadi model ini dia istilahnya paling luas lah ya, paling umum di antara istilah-istilah pendekatan, metode, dan juga strategi. Kemudian dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik. Oke, next setelah model pembelajaran tadi saya jelaskan, sekarang pendekatan pembelajaran. Pendekatan sendiri itu apa sih? Gitu. Nah, pendekatan ini adalah suatu rangkaian tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, baik itu dari segi filosofisnya, kemudian psikologisnya, didaktis, dan ekologisnya, yang terarah secara sistematis pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Nah, itu dari istilah pendekatan sendiri. Kemudian definisi pendekatan pembelajaran adalah suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip dasar tertentu, baik dari prinsip filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologis yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi metode pembelajaran tertentu. Jadi pendekatan ini rangkaian tindakan pembelajaran ya yang dilandasi oleh prinsip. Oke, next. Metode pembelajaran.
Metode pembelajaran itu apa? Metode adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara ya yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi metode ini adalah jabaran dari model kemudian pendekatan. Kemudian satu pendekatan bisa dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini merupakan prosedur, langkah-langkah, cara pembelajaran yang difokuskan pada pencapaian tujuan pembelajaran. Oke. Next, istilah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur, urutan langkah pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, media pembelajaran, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, strategi ini terkait dengan kebijaksanaan guru dalam memilih baik pendekatan, metode, teknik, dan model pembelajaran. Oke. Kemudian teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung atau di kelas. Nah, guru boleh ya berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode pembelajaran yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Gitu. Kesimpulannya ya tadi perbedaan istilah dari model, kemudian pendekatan, metode, strategi, dan teknik adalah model. Model itu apa sih? Model tadi ya gambaran proses pembelajaran yang disusun secara sistematis berdasarkan berbagai prinsip atau teori belajar yang digunakan untuk mengorganisir pengalaman belajar agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, misalnya contoh itu ada model pembelajaran kontekstual, CTL ya, contextual learning, kemudian model pembelajaran berbasis masalah. Next, pendekatan. Nah, pendekatan ini adalah titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Misal, pembelajaran yang menekankan atau fokus kepada teacher centered atau terfokus pada guru, ataupun pendekatan yang fokus kepada student atau student centered gitu ya, atau berbasis fokus pada siswa ataupun guru, itu pendekatan. Kemudian strategi itu adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Misal, pembelajaran langsung, pembelajaran discovery, seperti itu. Metode. Nah, upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata untuk mencapai tujuan secara optimal. Misal, metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab, gitu. Contoh penerapannya ya, pada pendekatan, kalau pendekatan tadi pendekatannya ada dua, ada pendekatan yang berfokus pada guru atau pendekatan berfokus pada siswa. Nah, contextual teaching dan learning itu dia menekankan pada student centered gitu. Metodenya apa? Cooperative learning. Nah, tekniknya apa? Diskusi kelompok, inquiry, kepustakaan, tanya jawab. Modelnya apa? Modelnya jigsaw. Nah, ini kan jadi pembelajaran difokuskan pada siswa, guru guru sebagai fasilitator seperti itu. Pendekatan, contoh pendekatannya pakai pakem. Apa itu pakem? Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Metodenya apa? Tanya jawab. Tekniknya apa? Siswa membuat dan menjawab pertanyaan sendiri. Nah, modelnya apa? Snowball throwing. Snowball throwing itu adalah kayak apa ya? Lempar-lempar pertanyaan kemudian dijawab sendiri seperti itu. Nih ya, strategi itu bagaimana sih caranya ya? Nah, itu untuk penerapan sebuah strategi agar hasil belajar baik kognitif, efektif, psikomotorik itu tercapai. Next. Jadi apa tadi strategi pembelajaran itu? Yaitu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan sehingga tujuan tersebut harus jelas dan dapat diukur keberhasilannya, dapat dievaluasi ya. Oke. Jadi kesimpulannya itu di dalam pembelajaran ada istilah model, pendekatan, metode, strategi, dan teknik. Nah, untuk menghindari tumpang tindih pengertian dan mengetahui posisi masing-masing, yaitu saya jelaskan lagi bahwa yang pertama model pembelajaran adalah perencanaan ya, pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Untuk apa? Untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya ada unsur-unsur pembelajaran seperti materi, metode, siswa, guru, media, dan sebagainya. Kemudian, Jesse juga menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarah pada desain, ya. Desain pembelajaran untuk membantu siswa agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, hal ini berarti apa? Bahwa model pembelajaran punya makna yang paling luas daripada beberapa definisi selain itu, yaitu pendekatan, metode, teknik, strategi dan teknik. Paling luas ya. Nah, setelah modal tadi ada apa? Pendekatan, yaitu merupakan sudut pandang atau titik tolak terhadap pembelajaran. Nah, dengan pendekatan ini akhirnya akan melahirkan strategi. Kemudian ada dua jenis pendekatan. Tadi pendekatan yang berorientasi atau terpusat pada guru atau yang terpusat pada siswa. Seperti itu. Nah, pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa itu menurunkan strategi pembelajaran discovery, penemuan dan inquiry, serta strategi pembelajaran induktif, yaitu berupa penjelasan baru kita peroleh atau menemukan sebuah kesimpulan seperti itu. Dan aktivitas semua berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator gitu. Sebaliknya, pendekatan yang berpusat pada guru yaitu yang aktif adalah gurunya, kemudian siswa pasif seperti itu ya. Sekarang kalau misalnya untuk pembelajaran saat ini itu terfokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa gitu. Kemudian apa? Ketiga, setelah tadi model pendekatan baru metode yang secara harfiah dapat diartikan sebagai cara ya dalam kaitannya dengan pembelajaran. Metode dapat diartikan juga sebagai cara yang dipakai oleh guru dalam menyajikan sebuah materi sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, selain tiga tadi juga ada teknik atau taktik pembelajaran, itu merupakan style atau gaya guru dalam menggunakan metode yang diterapkannya di kelas. Oke, sekian tadi, semoga teman-teman paham
minimal adalah perbedaan, bisa mengetahui perbedaan antara 4 istilah tadi ya, 4 definisi antara model, pendekatan, strategi, dan juga metode, strategi, dan juga teknik. Nah, oke, untuk untuk evaluasi, tolong teman-teman, karena ada banyak istilah yang menyebutkan bahwa setuju nggak sih metode itu lebih baik dari materi, atau materi lebih baik daripada metode? Tolong share ya, sharing pendapat Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.